Wa yajibu lan wajib opo ghusluma nya fathahnya. Kalau dhamma itu mandi besar ya. Kalau fathah membasuh. Ghusluma opo membasuh anggota. Wa yajibu lan wajib opo ghusluma opo membasuh anggota zahara kang jelas opo ma anggota bagian luar min somakhai udhunaihi dari kedua lubang dua telinganya wong. Somakh itu lubang. Min somakhai udhunaihi dari kedua lubang dua telinganya seseorang. Perhatikan. Jadi yang sekiranya itu bagian luar itu wajib terkena air. Paham ya? Ini kan termasuk bagian luar. Nah, adapun maksudnya bagian luar itu kelihatan. Kalau kita bicara dengan siau itu kelihatan. Ini bagian luar berarti wajib terkena air ketika mandi besar. Adapun bagian batin, bagian dalam gak harus. Terus airnya dimasukkan gak usah ya. Paham ya? Apalagi puasa batal puasanya. Jadi yang wajib terkena air, tersentuh air, yaitu anggota bagian luar. Kan tadi wal muradu bil basyarah. Yang dimaksud dengan kulit adalah zahirul jildi, kulit bagian zahir, kulit bagian luar. Dan juga wa min anfin. Wa min anfin dan dari hidung. Di sini maktuin ay majduin ay maktu. Apa maktu? Yang terpotong. Hidungnya terpotong. Mungkin karena kecelakaan. Paham ya? Di sini majdu ay maktu. Ay fayajibu ghuslu ma dhahara bil qat'i mimma bashar sikin. Ini mimma basyar sikin, mungkin kena pisau ya, akhirnya hidungnya ininya hilang. Itu wajib ketika mandi besar wajib wajib tersampainya air. Di sini mimma basyar sikin, hidung atau anggota yang dicium oleh sikin. Apa sikin? Pisau. Hidungnya dicium pisau. Bedanya bagian batin, bagian dalam. Kalau bagian dalam nggak usah. Hidung bagian dalam dimasukin air nggak usah ya kan? Paham ya? Oh nggak usah. Yang terkena air hidung bagian luar sebagaimana telinga tadi. Wa min sukuki badanin dan dari pecah-pecahnya badan. Seperti kaki ya. Kaki itu kan kadang pecah-pecah ya. Kakinya pecah-pecah. Apalagi yang sering tidak pakai sandal. Sukuk itu pecah-pecah. Jadi kakinya pecah-pecah itu juga wajib terkena air. Jadi ketika mandi sekiranya terkena air. Tapi bukan berarti lo ini pecah-pecah. Wes biar besar lubangnya pakai pisau ya jangan ya. Sekiranya yang nampak saja. Wis wajibu lan wajib opo isolul ma'i, menyampaikan air. Nekak no banyu ilama maring anggota. Ilama maring anggota tahtal kulfatih yang ada di bawahnya kulfah. Anggaplah kulfah. Nanti saya jelaskan. Ini minal aklaf dari aklaf. Aklaf itu garis miring. Orang yang tidak khitan. Aklaf itu orang yang tidak berkhitan.
Jadi gini, aklaf, orang yang tidak khitan itu namanya aklaf. Kulfah, helmnya ya. Wis. Ketika dia kencing umpamanya, ini contoh, ketika dia kencing otomatis banyak beberapa najis yang masih nempel. Paham ya? Banyak beberapa najis yang masih nempel. Bagaimana? Maka itu yang ada di bawahnya itu juga wajib tersentuh terkena air ketika mandi besar. Paham ya? Tapi sebatas itu saja. Artinya tidak usah selebihnya. Kalau sekiranya terjadi bahaya. Sehingga ada sebuah permasalahan ketika ada seseorang ini meninggal dunia. Meninggal tanpa dia khitan. Bagaimana? Maka yang wajib untuk tersampainya air ya sama seperti ini. Yang bagian luar saja. Tapi jangan sampai membahayakan. Artinya nanti dibedah, digunting atau bagaimana. Wis ini airnya nggak nyampe kecuali digunting. Nggak boleh. Paham ya? Karena dia sudah meninggal. Apa yang dialami orang hidup juga dialami orang yang sudah meninggal. Kalau orang hidup itu merasa sakit, orang yang meninggal juga merasa sakit dan seterusnya. Jadi aklaf itu orang yang belum khitan, kulfah kulitnya itu. Ketika dia kencing masih banyak najis yang nempel, otomatis wajib tersampainya air. Tadi itu laki-laki atau mungkin bisa juga perempuan. Wa ila malan maring anggota yabdu kang jelas opo ma. Jelas min farjil mar'ati sangking farjinya perempuan wajib indah kuudiha ing dalam nalaikani lunggui mar'ah. Jadi yang wajib terkena atau tersentuh air yaitu di bagian seandainya itu duduk kelihatan. Paham ya? Seandainya duduk kelihatan itu saja yang wajib. Adapun untuk selebihnya enggak harus. Inda qu'udiha ketika nalaikani lunggui mar'ah liqadai hajatiha ketika buang air besar atau pipis enggak apa-apa. Buang air besar atau buang air kecil. Qadaul hajah itu buang air besar atau buang air kecil. Multaqul manfat wa mimma yajibuh lan sangking perkara yajibu kang wajib apa ghasluhu membasuhnya al masrobah ing masrobah. Masrobah itu kalau nggak salah kalau di bahasa modern kan body mungkin ya. Gampangnya body lah. Multaqol manfat. Paham ya? Anggaplah body masrobah. Li'annaha karana sa'duni masrobah iku tazharu iku jelas apa masrobah fi waktin ing dalam suatu waktu tapi si masrobah itu bagian depan. Jadi gini istirkha namanya. Jadi gini, besok itu di alam barzah di kuburan banyak orang yang disiksa gara-gara dia tidak menjaga najasah atau najis. Jadi sempat baginda Nabi Muhammad SAW beliau lewat di lokasi kuburan. Ternyata beliau mendengar termasuk orang yang banyak disiksa itu mereka ketika kencing tidak istirkha.
Paham ya? Apa istirha itu? Paham ya? Itu istirha namanya. Kenapa? Karena ketika dia kencing langsung istinja, membersihkan, mensucikan. Khawatir masih ada sisa-sisa kencing tadi. Makanya dianjurkan istirha. Biar keluar semuanya. Lah di sini ketika mandi besar, kalau kita istirha, bahasanya di sini liyasilal ma'u ila dzalik. Kalau ketika kita mandi besar, air itu akan sampai ke body itu, apa khusus bagian belakang atau depan juga body? Nasa, body itu khusus belakang tak? Hah? Depan juga body bukannya? Di sini masroba itu multaqol manfat. Jadi ini umum ya kan. Jadi gini, baik belakang atau depan ketika kita istirahat. Jadi itu kemungkinan besar air akan masuk. Di sini bahasanya liyasilal ma'u ila dzalik. Paham ya? Jadi kalau kita mandi, nah, jadi air itu kemungkinan akan masuk. Kenapa? Karena masroba itu sewaktu-waktu akan nampak. Kalau nampak berarti menjadi anggota bagian luar. Kalau anggota bagian luar berarti wajib terkena air. Paham ya? Wis. Fatasiru mongkodati opo masrobah min dhahiril badani iku sangkeng badan bagian zahir.